Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Makasih, Bu. Iya, mari. Silakan duduk, Mbak. Makasih, Bu. Namanya ini Mbak Alvina ya? Bukan, ini Rima, Bu. Rima Dia Segara, betul? Iya, betul, Bu. Yang sekelas sama Alvina kan tadi? Iya, sekelas. Soalnya kadang suka ketuk-ketuk wajahnya mirip. Enggak, Bu, cantikan Alvina. Enggak, semua cewek itu semua cantik. Terus kamu kok hari Minggu malah main ke rumah ibu? Tahu rumah ibu dari mana? Dari Putri itu, Bu, yang 9C itu loh. Oh, emang nggak main? Lagi kurang mood aja sih, Bu. Pengen ketemu sama Ibu. Kesini naik apa? Kebetulan bawa motor sendiri, Bu. Kok dari rumah Rima ke rumah ibu tuh berapa lama sih? Cuma 10 menit, oh, Bu. Capek ya berarti? Ya, lumayan karena tadi agak macet. Bentar ya, ibu ambilin minum. Makasih, Bu, repot-repot. Ini Mbak Rima diminum dulu. Makasih ya, Bu. Iya, gak apa-apa diminum dulu aja. Ini, Bu. Makasih, Bu. Jadi Rima main kesini mau ngapain nih? Mau ngobrol sama ibu? Tadi Mbak Rima sebelum kesini udah bantuin orang tua belum bersih-bersih rumah? Udah, Bu. Terus Mbak Rima kesini sebenarnya mau ngapain? Mau apa? Sebenarnya mau curhat sih, Bu, karena ya ada sesuatu yang bikin saya tuh kalau di sekolah jadi malas ke sekolah gitu, Bu. Tapi sebelumnya Mbak Rima mau konseling itu atas keinginan diri sendiri atau disuruh atau paksaan gitu? Enggak, Bu, tadinya tuh mau kesini udah lama sebenarnya, cuma karena nggak tahu namanya, terus nggak tahu rumahnya, terus kemarin tuh tanya-tanya sama teman rumah Bu Meli itu di mana, terus kebetulan Putri katanya kemarin habis itu nganterin buah ke Ibu. Iya. Terus akhirnya ya udah tanya, terus dikasih alamatnya sama Putri, terus akhirnya aku kesini hari ini, Bu. Ya, jadi begini Mbak Rima, kalau di konseling itu ada asas-asas yang harus kita berdua patuhi, dan di dalam asas itu tuh ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Rima nggak perlu khawatir kalau cerita ke ibu, karena ibu bakal memegang asas kerahasiaan itu. Jadi apa yang ada di pembicaraan kali ini tuh yang tahu cuma ibu sama Mbak Rima aja. Dan untuk biasanya kalau sesi konseling itu sekitar 45 menit Mbak Rima. Cuma nanti kalau ada tindak lanjut mungkin bisa dilakukan lebih dari 1 kali gitu. Ya, Bu, paham. Berarti kalau misalkan aku cerita sama Ibu gak bakal teman-teman lain itu tahu ya, Bu? Enggak, karena asas kerahasiaan di dalam konseling itu harus dijaga banget. Soalnya kan ini kan masalah antar individu, jadi ibu juga harus memegang itu dong, asas kerahasiaannya. Jadi Mbak Rima tenang aja, nggak akan kebocoran masalah Mbak Rima, nggak akan kesebar sama teman-teman yang lainnya. Kadang kalau cerita sama teman kan takut ya, Bu. Iya. Nanti pas cerita sama si A, nanti ternyata si A ngomong sama si B kan malah jadi berantem. Kalau cerita sama ibu yang tahu cuma ibu kok. Iya, makasih, Bu. Ya, tapi jadi selain asas kerahasiaan itu juga ada asas keterbukaan. Jadi Mbak Rima diperbolehkan untuk terbuka menceritakan semua yang ingin Mbak Rima ceritakan kepada ibu. Jadi di asas keterbukaan ini nggak ada batasan untuk Mbak Rima nggak nyeritain. Mbak Rima bisa mengeluarkan semua apa yang Mbak Rima rasakan ke ibu. Malah diharapkan Mbak Rima dalam proses konseling ini bisa terbuka sama ibu, biar ibu bisa maksimal membantu Mbak Rima begitu. Tapi kalau terbuka kan tetap aman kan ya, Bu ya? Aman, karena kan selain asas keterbukaan juga didukung sama asas kerahasiaan. Jadi asas-asas di dalam konseling itu emang perlu banget buat ditaatin, buat dilakukan, karena juga berhubungan dengan hubungan antara konselor dengan konseli. Jadi Mbak Rima nggak usah khawatir gitu. Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya.
Nah, tadi Ibu sudah mengatakan ya asas-asas mengenai konseling. Nah, sekarang Rima dapat menceritakan pada Ibu apa yang menjadi keluh kesah Rima, seperti itu. Ya Bu, jadi akhir-akhir ini tuh saya merasa menjadi kurang nyaman ketika berada di dalam kelas, terutama itu sama Rifki Bu. Kenapa Rima merasa seperti itu? Karena Rifki itu selalu berperilaku yang membuat saya itu tidak nyaman Bu. Contoh perilaku Rifki yang membuat Rima tidak nyaman seperti apa? Kalau misalkan saya baru berangkat ya Bu, kan aku berangkat, terus tiba-tiba Rifki tuh di situ langsung ngejek-ngejek baju saya kayak gitu, atau mungkin ketika saya mengenakan sepatu atau tas saya tiba-tiba diejek sama dia Bu. Apakah Rima sudah pernah mengatakan hal ini kepada Rifki? Sebenarnya sudah Bu, tapi saya malah merasa kalau saya itu nggak bisa berteman sama dia Bu. Kenapa Rima merasa seperti itu? Ya karena ketika saya mau berteman sama dia, tapi perlakuannya dia itu memang selalu mengejek saya Bu. Tapi apakah Rima ingin berteman dengan Rifki? Ya sebenarnya mau Bu, asalkan Rifki itu nggak mengejek saya terus menerus Bu. Tadi kamu mengatakan tidak mau berteman dengan Rifki dan benci kepada Rifki. Kenapa sekarang malah mengatakan ingin berteman dengan Rifki? Alasan kamu apa? Kalau misalkan kan pengennya kalau dalam satu kelas itu bisa membaur satu sama lain ya Bu ya. Tapi kalau misalkan saya membaur sama Rifki itu nggak bisa, karena Rifki itu selalu mengejek sama saya. Jadi kalau misalkan saya mau berteman sama dia tuh kayak dia yang menutup Bu. Jadi kalau seolah-olah Rifki itu menganggap saya itu musuhnya kayak gitu Bu. Rima sudah membicarakan hal ini dengan Rifki kan? Nah, apa tanggapan Rifki mengenai hal ini? Kan waktu itu saya bilang ya Bu, Rif kenapa sih kamu kok ngejek-ngejek aku terus, kenapa sih kamu kalau misalkan aku pakai apa-apa selalu di komen kayak gitu kan. Terus jawaban dia tuh, terserah aku dong, kan aku punya mulut, jadi aku yang mau ngapain aja terserah aku kayak gitu Bu. Mbak Rima bisa ceritakan awal mula si Rifki mengejek Mbak Rima? Bisa Bu, jadi waktu itu kan kalau nggak salah pas ada acara pesanan kilat itu loh Bu. Nah kan aku berangkat telat, nah di situ kan teman-teman lain tuh pakai gamis semua, dan aku tuh pakai celana bahan itu loh Bu yang hitam, nah sama batik. Nah terus dia tuh dari di situ tuh ngejek aku, bilang ah yang lain pakai gamis kenapa kamu pakai celana, kamu mau kondangan ini pesanan kilat boy kayak gitu. Udah dari situ kan aku diem ya nggak apa-apa, namanya juga pesantren ya biasalah bebas, aku pembelaan diri. Terus habis itu pesanan-pesanannya ketika aku pakai seragam juga masih di komen, karena seragamku kan emang modelnya beda ya Bu. Yang lain itu yang belah tengah itu, tapi yang aku tuh rempel-rempel itu kan. Terus bilang kamu anak mana, sekolah mana, kok apa ya roknya itu beda sendiri kayak gitu. Dari situ tuh pokoknya dari hal apapun yang aku kenakan tuh pasti di komen sama Rifki Bu. Apakah itu berkelanjutan sampai sekarang? Iya Bu, sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang kan kelas 9 harusnya saya itu lebih semangat karena mau menghadapi ujian nasional ya Bu, tapi di situ malah menjadi down gara-gara kalau misalkan mau berangkat pasti bayanganku pasti diajak Rifki kayak gitu Bu. Berarti Rima merasa sangat tidak nyaman ya di kelas karena perlakuan Rifki seperti itu? Iya Bu, bahkan kayak merasa udah gak bisa menyelesaikannya sendiri Bu, udah kayak pengen pindah sekolah mungkin, atau karena Rifki itu kan teman satu kelas, jadi mau gak mau kan setiap hari juga ketemu gitu Bu. Berarti Mbak Rima merasa sedih karena berbagai kekurangan yang Mbak Rima miliki telah menghilangkan harapan yang Mbak Rima inginkan. Iya Bu, saya merasa sedih karena saya sudah pernah mencoba memberitahu Rifki, tapi Rifki tidak mendengarkan apa perkataan saya Bu. Mbak Rima merasa jengkel karena Mbak Rima belum bisa memberitahu kepada Rifki. Iya Bu, saya merasa jengkel karena saya sudah mencoba memberitahu Rifki yang pertama, tetapi Rifki tidak mendengarkan dan saya mencoba memberitahunya lagi, tapi saya merasa takut Bu. Mbak Rima merasa sangat marah kepada Rifki karena Rifki sampai sekarang masih mengejek Mbak Rima. Iya benar Bu, saya sangat marah kepada Rifki atas perlakuan Rifki kepada saya Bu. Mbak Rima merasa kecewa kepada Rifki karena di kelas itu Mbak Rima sama Rifki gak bisa akrab. Iya sangat kecewa Bu karena saya sangat ingin akrab dengan semua teman kelas saya termasuk Rifki, tetapi Rifki memperlakukan saya seperti itu sehingga saya tidak bisa akrab dengan Rifki Bu. Mbak Rima merasa sedih karena Mbak Rima di kelas itu tidak bisa akrab dengan Rifki.
Benar Bu, saya merasa sedih karena saya tidak bisa akrab dengan Rifki. Terlebih lagi saya ingin akrab dengan semua teman kelas. Oleh karena itu saya merasa sedih. Apakah Mbak Rima merasa putus asa karena Mbak Rima tidak tahu harus bagaimana memperhatikan Rifki agar Rifki itu bisa berhenti mengejek Mbak Rima? Benar Bu, saya tidak tahu lagi harus berkata seperti apa pada Rifki. Oh, tadi Mbak Rima mengatakan ingin memberitahu Rifki lagi. Kok tidak ada tindakan yang dilakukan Mbak Rima agar Rifki itu bisa berhenti mengejek Mbak Rima? Saya sangat ingin memberitahu Rifki Bu, tetapi saya merasa takut apakah Rifki akan mendengarkan apa yang saya katakan atau tidak. Apakah Mbak Rima merasa kecewa karena Mbak Rima tidak dapat memberitahu Rifki yang kedua kalinya ini? Betul Bu, saya merasa kecewa. Apakah Mbak Rima merasa sangat jengkel karena Mbak Rima tidak bisa harus melakukan solusi atau melakukan tindakan apa yang harus dilaksanakan agar Rifki itu bisa berhenti mengejek Mbak Rima? Saya sangat ingin melakukan sesuatu agar Rifki berhenti mengejek saya Bu, tapi saya tidak tahu harus berbuat seperti apa. Apakah Mbak Rima merasa sedih dan kecewa karena Mbak Rima tidak bisa melakukan sesuatu usaha agar Rifki itu bisa berhenti dan tidak mengganggu semangat belajar Mbak Rima? Betul sekali Bu, saya sangat ingin Rifki berhenti mengganggu saya, tetapi saya tidak tahu harus melakukan usaha seperti apa lagi. Mbak Rima tidak yakin apakah Mbak Rima bisa memberitahu Rifki dan Rifki itu bakalan berhenti mengejek Mbak Rima? Iya Bu, saya tidak tahu karena saya dulu sudah pernah mencoba memberitahu Rifki 1 kali, tetapi dia tidak mendengarkan dan saya ingin memberitahu Rifki lagi, tapi saya takut dia akan mendengarkan atau tidak seperti itu. Oh, berarti Mbak Rima merasa tidak sabar karena Rifki itu selalu mengejek ya? Iya Bu, saya kadang merasa jengkel dan marah pada Rifki. Oh, baiklah. Berarti saat ini Mbak Rima merasa tertekan dan tidak bersemangat untuk berangkat sekolah karena Rifki selalu mengejek penampilannya Mbak Rima ya? Berarti Mbak Rima merasa marah dengan diri Mbak Rima karena Mbak Rima tidak tahu harus berbuat apa untuk memberitahu Rifki yang kedua kalinya. Betul Bu, saya merasa marah dengan diri saya sendiri karena seharusnya saya tidak boleh diam saja. Seharusnya saya segera memberitahu Rifki agar berhenti mengejek saya Bu. Baguslah, Mbak Rima merasa tidak sabar lagi karena ingin segera melakukan suatu usaha agar bisa berbuat bahwa Rifki itu berhenti untuk mengejek penampilan Mbak Rima ya? Iya Bu, saya sudah tidak sabar memberitahu Rifki agar tidak mengejek saya lagi. Jadi selanjutnya kita bakal merumuskan siapa saja sih yang terlibat di dalam permasalahan Mbak Rima ini. Kalau menurut Mbak Rima, siapa aja sih yang terlibat? Dalam permasalahan ini hanya saya dan Rifki saja Bu yang terlibat. Lalu untuk selanjutnya apa yang akan Mbak Rima lakukan buat membuat si Rifki ini berhenti mengejek Mbak Rima? Saya akan memberitahu Rifki Bu, tetapi saya tidak tahu bagaimana caranya untuk memberitahu Rifki. Berarti ini juga permasalahan Mbak Rima ya, karena Mbak Rima sendiri mengalami ketakutan untuk terus memberitahu Rifki. Nah, sebenarnya di dalam ketakutan ini Mbak Rima coba aja untuk melawan ketakutan itu, coba aja untuk memulai dulu berbicara sama Rifki, bagaimana respon Rifki, nanti Mbak Rima bisa diskusikan lagi sama Ibu Eli begitu. Jadi jangan berhenti dengan rasa ketakutan Mbak Rima sehingga justru malah membuat Mbak Rima nggak nyaman sendiri, apalagi ini udah kelas 9 kan. Mbak Rima perlu nyaman di dalam kelas agar bisa fokus untuk ujian nasional nanti. Iya Bu, saya akan berusaha untuk memberitahu Rifki agar tidak mengejek saya lagi. Mbak Rima pasti bisa kok, kita coba sama-sama ya. Iya Bu. Jadi untuk yang bisa kita coba ini Ibu saranin Rima coba dulu di rumah berlatih dulu di depan kaca buat berbicara sama Rifki. Nah nanti kalau misal Rima nggak berani ngomong langsung sama Rifki, Rima bisa lewat SMS atau telepon, atau kalau emang Rima mau berbicara langsung sama Rifki dan Rima merasakan takut, Rima bisa mengajak salah satu teman yang Rima percaya di kelas itu buat nemenin Rima ngomong sama Rifki. Jadi Rima jangan sampai berhenti buat mencari jalan keluar karena rasa takut itu ya. Ibu percaya sama Rima pasti bisa kok. Iya Bu, tapi
Saya bingung apakah saya harus berbicara langsung atau berbicara lewat online, karena saya juga tidak tahu Bu apa yang saya mau dan apa yang harus saya perbuat. Jadi untuk itu seperti tadi Rima coba dulu berbicara di depan cermin. Bayangkan di depan cermin itu adalah Rifki. Kalau di saat itu Rima masih merasa ketakutan, coba saja untuk menghubungi Rifki melalui handphone dulu, kayak Rifki aku mau ngomong. Nanti kalau kita lihat respon Rifki bagus, baru Rima harus berani mencoba buat berbicara langsung, karena berbicara langsung itu lebih baik daripada melalui telepon gitu kan. Iya Bu, baik. Terus setelah ngobrol sama ibu, gimana nih perasaan Rima sekarang? Saya merasa senang Bu, dan saya merasa lega, dan saya akan memberitahu secepat mungkin kepada Rifki Bu. Bagus, Rima pokoknya harus maju terus. Iya Bu, terima kasih Bu. Nyerah. Sama-sama. Nah, jadi sekarang kira-kira Rima mau memberitahu Rifki kapan nih buat ngajak Rifki berbicara? Karena saya ingin segera memberitahu Rifki, saya akan memberitahu Rifki besok Bu. Bagus, lebih cepat lebih baik. Cuma kalau memang besok Rima belum siap, lebih baik siapkan diri Rima dulu, biar nanti waktu berhadapan sama Rifki, Rima nggak lagi merasa ketakutan. Baik Bu. Dan nanti setelah berbicara sama Rifki, nanti kita diskusikan lanjut. Baik Bu. Ibu rasa waktu kita sudah habis ya. Bagaimana jika kita bertemu di jam yang sama dan waktu yang sama untuk membicarakan perkembangan selanjutnya? Rima setuju sih Bu. Oke, baik Rima. Bagaimana perasaan Rima saat ini? Alhamdulillah cukup terbantu ya Bu. Terima kasih Bu Meli. Sama-sama Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Dian Segara dengan NPM 22191110017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Putri, NPM 22191110021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Cahaya Trisnawati dengan NPM 22191110022.